Memahami tentang Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan berdasarkan Alkitab. Adalah sangat penting umat Kristen memahami pengertian kata Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan dalam terminologi Alkitab, supaya kita mengerti mengapa Yesus disebut Anak Allah, mengatakan Allah sebagai Bapanya, dan Yesus mengatakan dirinya diutus oleh Bapa. Selain itu, jika kita mengerti makna Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan dengan benar, maka kita akan mengerti kapan Yesus disebut Allah dan kapan Yesus disebut Anak Allah atau sebagai manusia. Inilah yang menjadi dasar utama untuk memahami siapa Yesus dan siapa Allah. Jika kita tidak mengenal Yesus dengan benar, maka kita pun sebenarnya tidak mengenal Allah. Kalau kita sendiri masih keliru memahami siapa Yesus, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Yesus sendiri berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Di Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal Aku." Jikalau di antara kita sendiri masih ada yang tidak mengenal Yesus dengan benar, apakah kita termasuk domba-dombanya? Di Hosea 4 ayat 6 juga dikatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu." Apakah Anda akan dibutakan oleh doktrin-doktrin orang-orang bodoh dan Anda tidak mau membuka diri atas petunjuk dari Alkitab maupun penjelasan orang lain? Apakah Anda akan seperti orang Yahudi yang buta akan kebenaran oleh karena doktrin imam mereka yang bodoh sehingga mereka tidak mengenal siapa Sang Mesias? Untuk itu saya mencoba menjelaskan kembali dengan bahasa yang sederhana tentang Allah, Bapa, Anak dan Tuhan yang sering ditemukan di Alkitab, khususnya di Kitab Perjanjian Baru. Tentang Allah. Untuk mengerti tentang Allah, sebagai umat Kristen tidak cukup memahaminya hanya mengandalkan makna yang terkandung di dalam kamus, sebab kamus itu adalah bahasa umum yang digunakan masyarakat luas dari berbagai agama. Supaya pemahaman kita tentang Allah lebih tepat, maka kita harus menggunakan sumber dari Alkitab, karena Allah sendiri yang berfirman untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Kata Allah dalam agama Kristen adalah terjemahan dari Elohim atau El, dan kata Allah sudah digunakan oleh Kristen berbahasa Arab sejak abad kedua Masehi. Dalam bahasa lain Elohim disebut God, Theos, dan lain-lain. Untuk memahami ini tentu kita harus mencerna bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah di dalam Alkitab. Allah di dalam Alkitab harus dipahami berdasarkan firman-Nya sendiri di dalam Alkitab, bukan berdasarkan sumber lain yang hanya cara pandang manusia yang tidak mengenal Tuhan. Contoh firman Tuhan YHWH ketika menyatakan dirinya. Aku, YHWH, Allahmu, Keluaran 20 ayat 5. Imamat 19 ayat 2. Beginilah firman YHWH, Allah Israel, Keluaran 5 ayat 1. Akulah YHWH, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, Keluaran 28 ayat 3, dan lain-lain. YHWH hanya tertulis dalam kitab Ibrani, sedangkan dalam kitab terjemahan ditulis Tuhan atau Allah dalam huruf-huruf besar. Yang disebut Allah adalah pribadi yang bernama YHWH, dan tentu Allah di ayat ini bukan sebagai pribadi tetapi kedudukan, keberadaan atau jabatan dari Tuhan YHWH. Oleh karena itu, Allah bukan nama diri, tetapi gelar keberadaan Tuhan sebagai penguasa alam semesta dan Sang Khalik. Kata, Allahmu, Allah Israel, Allah Abraham dan Allah Ishak artinya adalah Tuhan YHWH sebagai pemimpin, raja, atau yang disembah bagi Israel, Abraham, dan Ishak. Jadi jelas bahwa pengertian Allah di sini adalah jabatan, kedudukan, atau keberadaan. Contoh firman Tuhan YHWH yang lain. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Keluaran 6 ayat 7. Makna kata Allah pada kalimat, supaya aku menjadi Allahmu, adalah supaya Tuhan YHWH menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya,
yaitu sebagai pemimpin atau raja bagi mereka. Selain itu, kata Allah juga digunakan kepada ilah lain, kepada Musa, dan para hakim pengadilan yang menentukan nasib seseorang, karena arti Allah bukan suatu pribadi tetapi keberadaan atau kedudukan suatu pribadi. Misalnya, ilah sesembahan bangsa lain juga disebut Allah. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Hakim-Hakim 10 ayat 6. Tuhan YHWH mengangkat Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu." Keluaran 7 ayat 1. Kata Allah pada ayat di atas memiliki makna sebagai hakim atau yang mengatur atas Fir'aun. Para hakim yang menentukan nasib seseorang juga disebut Allah. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 1-6 adalah tentang sidang ilahi kepada hakim-hakim yang lalim, dan makna kata Allah pada ayat tersebut adalah hakim atau orang yang menentukan hukuman atas seseorang di pengadilan. Oleh karena itu, Allah bukan nama sesembahan dan bukan pribadi, tetapi gelar kedudukan dari suatu pribadi yang dimuliakan. Gelar kedudukan seorang pemimpin di dalam sebuah negara disebut raja atau presiden dan gelar ini melekat pada pribadi yang duduk di posisi itu. Kalau Allah adalah gelar kedudukan atau gelar keberadaan suatu pribadi, lalu siapa pribadi tersebut? Di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa pribadi yang duduk sebagai Allah adalah pribadi yang menyatakan diri dengan nama YHWH, yaitu pribadi yang datang ke dunia sebagai manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Oleh karena itu jangan heran jika Yesus disebut duduk di sebelah kanan Allah, karena Allah di situ bukan pribadi, tetapi gelar keberadaannya, kerajaannya, sebagai penguasa alam semesta. Apabila ada umat Kristen yang mengatakan bahwa Allah ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus dan Allah Roh Kudus, maka Anda termasuk yang belum mengenal Yesus dan firman-Nya dengan benar. Contoh sederhana, yang disebut manusia adalah ketika tubuh, jiwa, dan roh dalam satu kesatuan yang membentuk satu pribadi. Jika hanya tubuh saja, jiwa saja, atau roh saja maka masing-masing itu tidak dapat disebut sebagai pribadi manusia. Presiden adalah gelar keberadaan atau gelar kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah lembaga negara, dan yang disebut pribadinya adalah orang yang duduk di jabatan itu dan dialah yang menjalankan fungsinya, yang kemudian kita menyebut dia sebagai presiden. Misalnya posisi presiden di negara RI dijabat oleh Bapak Joko Widodo, sehingga Bapak Joko Widodo menjadi pelaksana amanat jabatannya sebagai presiden, bukan pelaksana kehendaknya sendiri. Dan kita mengenal dan melihat presiden dengan jalan mengenal dan melihat pribadi yang bernama Joko Widodo. Keputusan yang diambil oleh Bapak Joko Widodo dalam rangka urusan negara disebut keputusan presiden, bukan keputusan Bapak Joko Widodo. Sedangkan keputusan yang dilakukan Bapak Joko Widodo dalam urusan internal keluarganya tidak akan pernah disebut sebagai keputusan presiden. Jika seorang presiden melakukan pelanggaran undang-undang dan harus segera diproses hukum, maka jabatan itu harus ditanggalkan sementara dari pundaknya, baru kemudian dia bisa diproses. Kalau ada orang yang melaporkan presiden yang masih aktif ke polisi atau ke kejaksaan, maka mereka itu adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti hukum tata negara. Dengan konsep Allah yang demikianlah Yesus sering berkata, "Mengenal dan melihat aku sama dengan mengenal dan melihat Bapa." Yohanes 8 ayat 19, Yohanes 14 ayat 7. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Yohanes 12 ayat 49. Aku menghakimi bukan atas kehendakku sendiri tetapi kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 8 ayat 16. Pengertian ketiga ayat di atas adalah bahwa Yesus itulah sosok yang berkedudukan sebagai Allah yang sedang melakukan amanat jabatannya, bukan kehendak pribadinya,
sehingga dengan mengenal dan melihat Yesus sama saja telah melihat Allah. Sehingga dalam hal ini Yesus dalam keadaannya sebagai manusia akan berbicara dalam dua keberadaan, yaitu sebagai manusia dan sebagai Allah, sebagaimana saya umpamakan dengan keputusan Bapak Joko Widodo ketika dalam urusan internal keluarga dan keputusan yang dilakukan dalam hal tugas negara. Misalnya, di Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kalimat, "Inilah hidup yang kekal itu," telah menunjukkan bahwa Yesus adalah pemilik hidup yang kekal yaitu Allah. Kalimat, "Mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar" adalah seperti yang saya umpamakan tadi, bahwa Allah adalah kedudukannya atau kerajaannya, sehingga untuk mengenal kerajaannya adalah dengan mengenal pribadi yang duduk di kerajaan itu yaitu Yesus. Kalimat, "Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus" adalah karena Yesus datang ke dunia sebagai pribadi pelaksana tugas sebagai Allah, sebab Allah adalah gelar jabatan sebagai penguasa. Contoh yang lain, di Wahyu 3 ayat 12 Yesus berkata, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Kata Allahku di ayat ini bukan pribadi tetapi keberadaan atau kerajaannya, baik tentang bait suci di dalam kerajaannya, nama kerajaannya, dan nama kota kerajaannya. Jika Anda menafsirkan ayat-ayat itu tidak berdasarkan cara pandang Alkitab maka maknanya akan berbeda. Di 1 Timotius 6 ayat 15 dan Wahyu 17 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jika Allah disebut sebagai pribadi yang berbeda dengan Yesus, apakah ada raja yang lain kalau bukan Yesus sendiri? Dan di Yohanes 18 ayat 36 Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kalau kerajaan Yesus bukan dari dunia tentu berada di sorga. Apakah ada dua sosok raja di sorga yaitu Bapa dan Yesus? Siapa Allah dan siapa Tuhan Yesus dapat dipahami melalui perumpamaan, siapa Presiden dan siapa Bapak Joko Widodo. Apakah masih bingung dengan perumpamaan itu? Tentang Bapa. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Bapa diartikan sebagai orang tua laki-laki atau ayah, orang yang dihormati, dan orang yang dianggap berjasa dalam bidang tertentu. Misalnya, Bapak Soeharto kita sebut sebagai Bapak Pembangunan. Ki Hajar Dewantara dipandang sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ada yang disebut Bapak Bangsa, dan lain-lain. Sehingga pengertian Bapa di dalam Alkitab tidak selalu terkait dengan kawin-mawin, tetapi juga sebagai gelar kehormatan, dan juga bermakna asal-usul sesuatu. Di dalam iman Kristen, Bapa adalah sebutan lain untuk Allah, karena Allah begitu mengasihi manusia sehingga relasi antara Allah dan manusia bukan lagi seperti tuan dan hambanya, tetapi seperti bapa dan anak, bahkan seperti suami dan istri. Yesaya 62 ayat 4-5. Di dalam agama Kristen ada perbedaan pemahaman tentang Bapa dan hubungannya dengan Anak dan Roh Kudus. Kebanyakan penganut paham Trinitas mengatakan, Allah Bapa merupakan pribadi pertama, diikuti oleh Allah Putra sebagai pribadi kedua dan Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Sebagian yang lain mengatakan bahwa baik Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Paham mana yang benar menurut Anda? Untuk menguji kebenaran doktrin ini, kita harus mengujinya berdasarkan Alkitab, tidak hanya menggunakan referensi-referensi yang digunakan oleh kelompok ini. Pemisalan. Di bawah ini ada dua kelompok bilangan. Bilangan A terdiri dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan B terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kelompok bilangan A kita kenal sebagai bilangan prima dan kelompok bilangan B kita kenal sebagai bilangan ganjil. Dengan hanya melihat angka 1, 3, 5, 7,
11 dan 13. Anda tidak bisa menentukan apakah bilangan itu bilangan prima atau bilangan ganjil, sebab angka itu ada pada keduanya. Tetapi jika salah satu dari anggota bilangan itu terdapat angka 2, maka bilangan itu bukan bilangan ganjil, atau, jika anggota bilangan itu terdapat angka 9, maka bilangan itu bukan bilangan prima. Demikian juga dalam menguji apakah konsep Tritunggal yang umum kita dengar mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tetapi sehakikat, jikalau ada satu ayat atau lebih dari kitab Injil dan kitab para rasul kontradiksi dengan pernyataan ini, maka doktrin ini dijamin keliru. Benarkah Allah itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tetapi sehakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Pertama, di 1 Korintus 8 ayat 6a dikatakan bahwa, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Apakah ayat ini sesuai dengan konsep Trinitas yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tetapi sehakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Bukankah ini bertentangan? Kedua, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia." Yohanes 18 ayat 36, dan tentu kerajaan Yesus ada di sorga. Dan di Wahyu 19 ayat 16 dikatakan, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan." Jika Yesus adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan dan bertahta di sorga, lalu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sebagai apa? Ketiga, Yesus berkata, "Meminta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Yohanes 15 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 23-26. Jika Allah Bapa berbeda dengan Yesus, bagaimana logikanya meminta kepada Bapa dan akan diberikan dalam nama Yesus? Keempat, di beberapa ayat di kitab Injil Yesus sendiri berfirman, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Milik Bapa adalah milik Yesus. Yohanes 16 ayat 15 dan Yohanes 17 ayat 10. Melihat dan mengenal aku adalah melihat dan mengenal Bapa. Yohanes 8 ayat 9, Yohanes 14 ayat 7 dan Yohanes 14 ayat 9. Jika Allah Bapa berbeda dengan Yesus, bagaimana logikanya dengan melihat Yesus berarti melihat Bapa? Milik Bapa adalah milik Yesus, Yesus dan Bapa adalah satu? Ada banyak ayat Alkitab yang tidak sejalan dengan konsep Tritunggal yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Oleh karena itu, apakah konsep ini masih dapat dibenarkan? Kalau pemahaman kelompok Trinitas ternyata bertentangan dengan berita yang disampaikan oleh para rasul, berarti kelompok Trinitarian salah memahami tentang Allah Bapa dan Anak Allah, sehingga konsep ini harus ditinggalkan sebab tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, dan tentu pribadi Allah juga segambar dengan manusia. Jika manusia memiliki tubuh yang hidup dan memiliki jiwa, maka Allah juga memiliki tubuh yang hidup dalam wujud roh dan jiwa yang kita sebut firman. Perbedaannya adalah manusia sebagai makhluk alamiah berasal dari alam yang kemudian diberi roh hidup, sedangkan Allah tubuh atau wujudnya bukan dari alam tetapi roh yang menghidupkan. Di kitab Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air adalah tentang wujudnya, yaitu Roh Kudus, dan inilah raga Allah dalam wujud roh atau tubuh rohaniah Allah. Dan firman Allah tentu ada di dalamnya bersama-sama. Di Kolose 1 ayat 15-17 juga dikatakan, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia."
Sedangkan Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus, dan Ia adalah yang awal dan yang akhir. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sehingga sangat jelas bahwa Ia adalah pribadi Allah Sang Pencipta, yaitu Bapa yang telah mengambil wujud manusia. Ketika Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa," bukan berarti Allah beranak sehingga Yesus menjadi pribadi yang kedua setelah Bapa. Jika Yesus sebagai pribadi yang kedua setelah Bapa, berarti Allah Bapa sudah ada terlebih dahulu daripada Yesus. Dengan demikian, konsep Trinitas dengan sendirinya menolak Yesus sebagai yang awal atau Alfa. Kemudian, mari kita uji konsep Trinitas melalui ilustrasi kronologis datangnya Yesus berdasarkan kalimat "Aku datang dari Bapa." Apakah konsep Trinitas itu sesuai atau tidak? Paham Trinitas mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tetapi sehakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Lalu Sang Anak keluar dari Allah dan datang ke dunia sebagai manusia melalui perawan Maria. Kalau Anda cermat memahami gambar di atas, akan terlihat bahwa Yesus tidak datang dari Bapa tetapi datang dari Anak, sebab pribadi Anak bukan pribadi Bapa. Padahal Yesus sendiri berkata bahwa Ia datang dari Bapa, Yohanes 16 ayat 28. Dan di 1 Korintus 8 ayat 6a telah dikatakan, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa." Lalu pernyataan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu berasal dari mana? Allah hanya ada satu, yaitu Bapa. Sehingga, jika Anda menolak Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang sebagai manusia, berarti Anda juga menolak Yesus adalah Allah itu sendiri, tetapi Allah yang lain. Sedangkan maksud perkataan Yesus, "Aku datang dari Bapa" adalah, di sini Bapa bukan sebagai pribadi, tetapi keberadaan sebagai penguasa, sebagai asal-usul, yang mana sebelumnya Yesus berada di situ yang disebut firman itu bersama-sama dengan Allah. Pribadi yang berdiam di situ hanya ada satu, sehingga Ia disebut Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan Ia disebut sebagai Anak Allah. Jadi sangat jelas bahwa maksud perkataan Yesus, "Aku datang dari Bapa" adalah bahwa sebelumnya Ia adalah Bapa itu sendiri, pribadi yang awal dan yang akhir. Tentang Anak, Yesus disebut Anak Allah bukan berarti Allah beranak, atau pribadi yang baru muncul dari Bapa, sebab Yesus sendiri adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, Raja dari segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Anak bukan hanya bermakna literal yaitu keturunan jasmani karena perkawinan, tetapi juga bermakna berasal dari atau datang dari. Anak juga dapat diartikan sebagai bagian dari. Anak sekolah, anak sungai, anak jalanan, anak medan, anak kunci, anak tangga, dan lain-lain, semuanya bukan tentang keturunan secara lahiriah. Yesus disebut Anak Allah adalah karena Ia datang dari Allah atau berasal dari Allah. Artinya adalah bahwa sebelumnya Yesus adalah Allah itu sendiri yaitu Bapa, lalu datang ke dunia sebagai manusia sehingga Ia disebut Anak Allah. Sebagai Anak Allah tentu ada sesuatu yang ditanggalkan dari dirinya dan mengalami perubahan wujud, yaitu dari wujud roh menjadi wujud daging. Di Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia." Dari ayat ini sangat jelas bahwa Yesus sebelumnya adalah Allah yaitu Bapa, sebab hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu, apakah Anda masih berkeras mengatakan bahwa pribadi Bapa bukan pribadi Anak sehingga Anda menolak Yesus adalah Bapa itu sendiri, yaitu Allah? Maksud Tritunggal Allah yang sebenarnya adalah pribadi yang sama menyatakan diri kepada manusia melalui 3 perwujudan, yaitu sebagai Allah, sebagai manusia dan sebagai Roh Kudus.
Sebagai Allah Ia adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sebagai manusia Ia sama seperti kita dan sebagai Roh Kudus Ia sebagai sumber hidup kekal kepada manusia dan yang memelihara dan mengajar mereka. Tentang Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata Tuan yaitu dalam bahasa Melayu, yang berarti atasan, penguasa, pemilik. Dengan kata lain, kata Tuhan akar katanya adalah Tuan. Kata Tuan ditujukan kepada majikan, atau seseorang yang memiliki derajat yang lebih tinggi, atau seseorang yang dihormati. Sedangkan kata Tuhan ditujukan kepada pribadi yang memiliki sifat ilahi, bukan sebagai manusia, sebab Tuhan itu adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah panggilan kehormatan kepada pribadi yang maha tinggi, penguasa, pemilik segala makhluk. Untuk seorang kepala negara, dalam bahasa Indonesia kita panggil dengan kata Bapak atau Ibu. Misalnya, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan lain-lain. Di dalam Alkitab, kata Tuhan juga disebut kepada Allah dan Yesus. Misalnya, Tuhan Allah dan Tuhan Yesus, sebab Tuhan adalah panggilan kehormatan kepada Sang Khalik.